Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ais Nurul Maulidah. Di sini saya akan melanjutkan mereview buku yang berjudul Rekonstruksi Sejarah Al-Quran dan The Stories of Quranic Text pada bagian bab 6, yaitu kodifikasi Mushaf Utsman bin Affan. Pengumpulan kedua Zaid ibnu Sabit. Terdapat sejumlah riwayat tentang pengumpulan kedua Al-Quran yang dilakukan Zaid pada masa Khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Secara garis besar, riwayat-riwayat ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori: riwayat versi mayoritas dan riwayat versi minoritas. Riwayat versi mayoritas merupakan yang paling tersebar dan diterima secara luas di kalangan umat Islam. Riwayat ini muncul dalam berbagai literatur, mulai dari hadis, tafsir Al-Quran, sampai karya-karya kesejarahan. Sementara versi minoritas tidak mendapat pengakuan secara luas, sekalipun dari segi mata rantai periwayatan menempati kedudukan yang sama dengan versi mayoritas. Riwayat versi mayoritas diberitakan Ibnu Syihab al-Zuhri dari Anas bin Malik. Pengumpulan Al-Quran di masa Utsman dilakukan oleh suatu komisi yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu Zaid ibnu Sabit sebagai ketuanya, dan anggota komisi lainnya adalah Abdullah ibnu al-Zubair, Sa'id ibnu al-As, dan Abdurrahman. Dalam salah satu versi minoritas, nama Sa'id hilang dari keanggotaan komisi dan sebagai gantinya muncul nama Abdul Allah ibnu Amr ibnu al-As dan Abdullah ibnu Abbas. Penyebutan ibnu Abbas di sini jelas menunjukkan suatu tendensi untuk memasukkan peran keluarga Nabi dalam pembuatan konteks resmi, sementara jumlah versi minoritas lainnya menyebutkan keterlibatan Ubay ibnu Ka'ab dalam komisi yang dibentuk Utsman. Sementara dalam sejumlah riwayat lainnya hanya disebutkan 2 nama yang mengerjakan kodifikasi pada masa Utsman, yaitu Zaid ibnu Sabit dan Sa'id ibnu al-As. Terlepas dari masalah anggota-anggota komisi yang ditunjuk Utsman, pemerintah yang ditunjukkan kepada komisi tersebut adalah menyalin Al-Quran dalam dialek suku Quraisy, karena seperti disebutkan dalam versi mayoritas, kitab suci itu diwahyukan dalam bahasa mereka. Penegasan penyalinan Al-Quran dalam dialek Quraisy ini sebenarnya patut dipertanyakan. Al-Quran sendiri di beberapa tempat menegaskan bahwa ia diwahyukan dalam lisan Arab yang jelas. Penelitian terakhir tentang bahasa Al-Quran menunjukkan bahwa ia kurang lebih identik dengan bahasa yang digunakan dalam syair-syair pra-Islam. Bahasa ini merupakan lazim disebut dengan Arabiah yang dipahami oleh seluruh suku di Jazirah Arab dan merupakan suatu kesatuan kebahasaan karena kesesuaiannya yang besar dalam masalah maupun genetik. Lebih jauh, suku-suku tersebut dalam riwayat versi mayoritas juga disebutkan bahwa bagian tertentu Al-Quran telah terlupakan, tetapi dapat ditemukan pada Huzaimah ibnu Sabit, kemudian diletakkan pada tempatnya yang semestinya. Kesulitan paling serius dalam versi mayoritas mencuat hubungan dengan Mushaf Hafsah. Kesan yang diperoleh dari riwayat versi mayoritas adalah bahwa tugas komisi yang dipimpin oleh Zaid hanyalah membuat suatu salinan yang memadai dari Mushaf Hafsah. Penyebaran Mushaf Utsmani. Setelah selesai melakukan kodifikasi Al-Quran, sejumlah salinan Mushaf Utsmani dikirim ke berbagai kota metropolitan Islam. Menurut pandangan yang diterima secara luas, Mushaf Al-Quran disimpan di Madinah dan 3 saliannya dikirim ke Kufah, Basrah, dan Damaskus. Sementara Al-Zarqani mengemukakan bahwa mushaf yang digandakan itu ada 5 diantaranya dikirim ke 5 kota yang baru disebutkan tadi, dan sisanya disimpan oleh Utsman. Mushaf di tangan Utsman inilah yang kemudian dikenal sebagai Al-Imam atau Mushaf Induk. Sedangkan Ibnu Abi Daud menuturkan pandangan Abu Hatim
bahwa mushaf yang berhasil diselesaikan penulisannya sejumlah 7, serta menambahkan kota Yaman dan Bahrain ke dalam jajaran 5 kota penerima salinan mushaf. Berbagai sudut pandang yang diutarakan di atas menimbulkan permasalahan tentang riwayat mana yang paling dapat dipegang sehubungan dengan mushaf-mushaf Utsmani. Setelah penyebaran mushaf Utsmani, berbagai mushaf atau fragmen Al-Quran lainnya dimusnahkan atas perintah khalifah karena terjadi perbedaan bacaan di kalangan pasukan muslim di Irak dan di Syria. Pemusnahan mushaf Utsmani menurut sebagian riwayat di atas dilakukan dengan merobeknya, sementara otoritas muslim memberitahukan pemusnahan dilakukan dengan membakar. Berbagai kesimpangsiuran tentang mushaf-mushaf Utsmani ini pada gilirannya mengantarkan sejumlah sarjana muslim pada keyakinan bahwa nas Al-Quran tersebut telah hilang tanpa bekas. Manuskrip-manuskrip kuno yang ada hanya dipandang sebagai salinan sempurna dari mushaf-mushaf Utsmani. Pandangan semacam ini diekspresikan oleh Al-Zarqani. Sejalan dengannya, penelitian tentang nas kuno Al-Quran mengungkapkan bahwa manuskrip-manuskrip Al-Quran tertua, baik dalam bentuk lengkap atau hanya sebagian, yang ada berasal dari abad kedua Hijriah. Varian-varian mushaf Utsmani. Mushaf-mushaf yang diedarkan Utsman bin Affan ke beberapa kota metropolitan Islam memiliki sejumlah variasi yang keberadaannya dikaitkan dengan kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja oleh para penyalin Al-Quran. Varian-varian mushaf Utsmani ini sampai ke tangan kita melalui karya Abu Ubaid Fadla Al-Quran dan karya Abu Amir dan Al-Muqni fi Ma'rifati Mansuni Mushaf Al-Amsal. Karakteristik mushaf Utsmani. Terdapat sejumlah pandangan yang mengungkapkan bahwa susunan surat dalam mushaf Utsmani bersifat ijtihadi. Prinsip penyusunan surat Al-Quran dalam mushaf Utsmani yaitu dimulai dari surat-surat panjang ke arah surat-surat yang lebih pendek. Prinsip semacam ini pada umumnya diikuti sebagian besar sahabat Nabi dalam aransemen surat mushaf-mushaf mereka, antara lain yaitu Ali, Ibnu Mas'ud, dan Ubay. Jumlah surat di dalam mushaf Utsmani keseluruhannya terdapat 114 surat, berada di tengah-tengah antara jumlah surat dalam mushaf Ubay 111 surat dan Ibnu Mas'ud 111 atau 112 surat. Surat-surat ini dalam sejarah awal Islam dirujuk dengan nama-nama yang beragam. Contohnya surat 1 selain dirujuk dengan nama Al-Fatihah dikenal pula dengan nama Fathul Kitab atau pembuka kitab. 114 surat itu pada masa yang awal diklasifikasikan ke dalam 4 kategori utama. Yang pertama yaitu Al-Tihwa, 7 surat terpanjang. Al-Mi'un, surat-surat yang terdiri dari 100 ayat atau lebih. Yang ketiga Al-Matsani, surat-surat yang kurang dari 100 ayat. Dan yang keempat Al-Mufassal, surat-surat pendek. Bab 7. Orientasi dan integrasi mushaf Utsmani. Hadis dan integrasi mushaf Utsmani. Material-material ekstra Quranik sebagian besar dikemukakan dalam bahasa dan panjang lebar oleh para ulama tentang nas dan mansukh. Sebagian lagi direkam dalam kumpulan hadis qudsi yang sejak awal Islam telah dipandang bukan sebagian Al-Quran, sekalipun sama-sama bersumber dari Tuhan. Secara garis besarnya terdapat 3 kategori utama dalam berbagai bahasan tentang nas dan mansukh. Yang pertama yaitu wahyu yang terhapus baik hukum maupun bacaannya di dalam mushaf, nas al-hukum wa al-tilawah. Yang kedua yaitu yang hanya terhapus hukumnya sementara teks atau bacaannya masih terdapat di dalam mushaf. Yang ketiga yaitu wahyu yang terhapus teks atau bacaannya tetapi hukumnya masih berlaku. Dari ketiga kategori di atas,
Hanya kategori pertama dan terakhirlah yang relevan serta berkaitan secara langsung dengan masalah otentisitas dan integritas mushaf yang ada di kalangan kita. Skeptisisme sekte Islam terhadap mushaf Utsmani. Di dalam dunia Islam sendiri muncul keraguan di kalangan sekte-sekte tertentu terhadap integritas mushaf Utsmani. Skeptisisme semacam ini pada faktanya tidak dipijakan pada kritik historis atau kajian ilmiah yang mendalam tentangnya, tetapi lebih bertumpu pada prasangka dogmatis atau etis. Orientisitas dan integritas mushaf Utsmani. Dalam pandangan Barat, sarjana Barat pertama yang secara ilmiah mengemukakan dugaan kepalsuan bagian tertentu Al-Quran adalah orientalis asal Prancis, yaitu Sylvestre Descaisy. Dia meragukan keaslian Al-Quran yang berbicara tentang kemungkinan wafatnya Nabi. Dalam riwayat terkenal dikatakan bahwa ayat inilah yang dikutip Abu Bakar ketika Umar menolak berita mengenai wafatnya Nabi yang baru saja terjadi. Weil juga mempermasalahkan otentisitas sebagian Al-Quran yang merujuk kepada perjalanan malam Nabi ke Yerusalem. Ia mendesak bahwa tidak terdapat rujukan lain di dalam Al-Quran kepada perjalanan tersebut, serta bahwa ayat ini bertentangan dengan klaim umum Muhammad sebagai sekedar seorang rasul, bukan pembuat mukjizat, yaitu buku The Histories of Quranic Texts pada bab 7 Mushaf Utsmani. Adanya perbedaan dalam bacaan Al-Quran sebenarnya bukan barang baru, sebab Umar sudah mengantisipasi bahwa perbedaan ini sejak zaman pemerintahannya. Terdapat 2 riwayat tentang bagaimana Utsman melakukan tugas ini. Sam di antaranya yang lebih masyhur, beliau membuat mushaf semata-mata berdasarkan kepada suhuf yang disimpan di bawah penjagaan Hafsah. Riwayat kedua yang tidak begitu terkenal menyatakan Utsman terlebih dahulu memberi wewenang mengumpulkan mushaf dengan menggunakan sumber mana sebelum membandingkannya dengan mushaf yang sudah ada. Kedua variasi riwayat sepaham bahwa suhuf yang ada pada Hafsah memainkan peranan penting dalam pembuatan mushaf Utsmani. Dalam bab yang lalu kita telah menjelaskan sikap kepedulian Al-Hajjaj dalam pencarian letak 1/3, 1/4, dan 1/7 Al-Quran. Tidak lama kemudian, sekitar abad pertama Hijrah, mushaf dikelompokkan ke dalam 7 bagian yang disebut manazil. Pengelompokan ini sengaja dibuat untuk orang yang hendak menyelesaikan bacaan seluruh mushaf dalam waktu 1 minggu. Pada abad ke-3 Hijriah muncul kesimpulan lain yang mengelompokkan Al-Quran ke dalam 30 bagian. Macam-macam batasan seperti menggunakan tinta emas dan pengembangan yang lainnya sudah digunakan menurut selera kemampuan setiap penulis. Tetapi ini semua hanya seni, tidak seperti pemisah surat dan ayat betul-betul merupakan alat bantu yang tidak akan kita bedah di sini. Banyak lagi alat bantu lainnya dalam bentuk titik dan tanda diakritikal, dan ini mempengaruhi terhadap sistem pengajaran Al-Quran untuk orang bukan Arab di seluruh dunia Islam. Mungkin itu saja dari saya, kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.